Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di majlis malam Rabu. Malam hari ini kita menjelang daripada bulan suci Ramadan, sehingga malam ini kita tutup pengajian malam Rabu kita yang rutin kita adakan demi untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Naam. Terkait tentang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dari Nabi besar Muhammad SAW, menjelang bulan suci Ramadan ini, Nabi SAW pernah khutbah di hadapan para sahabatnya. Beliau berkhutbah untuk umatnya di hadapan para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah fi Sahihih, wal Imam Al-Baihaqi fi Sunanihi, wa ghairuhuma, dari bermuara semuanya kepada sahabat Salman Al-Farisi. Sekalipun hadis ini atau khutbah ini dinyatakan oleh para ulama merupakan sanad periwayatannya adalah sanad yang dhaif, akan tetapi sebagian besar ahli hadis sepakat bahwasanya hadis dhaif selama hanya seputar targhib wa tarhib. Artinya targhib wa tarhib yang isi kandungannya adalah berisi anjuran, peringatan, ya. Tidak ada sangkut paut dengan hukum halal haram. Maka selama hadis dhaif tersebut semacam itu, sebagian besar ulama hadis sepakat bahwasanya hadis dhaif semacam itu dapat dijadikan sebagai landasan dan acuan. Dan kandungan khutbah Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah fi Sahihih wa Imam Al-Baihaqi fi Sunanihi dengan sanad yang dhaif tersebut, kandungan daripada khutbah itu sepenuhnya tentang targhib wa tarhib. Tidak ada sangkut paut dengan halal dan haram. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk kita sampaikan dan dapat dijadikan sebagai acuan di dalam targhib wa tarhib, demi untuk memberikan semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khutbah ini kami meriwayatkannya dengan secara musalsal bil khutbah. Setiap riwayatnya adalah seorang khatib di negerinya dan di masanya. Walaqad rawait wa ana Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jandan khatib Indonesia ijazatan an Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jandan al-mulaqab bi Shibl al-Manabir khatib Indonesia an walidih al-Allama al-Muhaddith Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan al-mulaqab bi Shibl al-Manabir khatib Indonesia an al-Allama Al-Syekh Abdullah Azhari bin Muhammad Azhari al-Falembani wa huwa khatib Falembang an Syekh al-Imam al-Allama Sayyid Ahmad bin Zain Dahlan khatib Makkah an al-Qadhi Abi Muhammad Ali al-Irtidai Khan al-Hindi al-Midrasi khatib al-Hind an Abi Hafs Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul al-Attar khatib al-Hijaz an Sayyid Ali bin Abdul Bar al-Wanai al-Hasani khatib Misr an al-Imam Muhammad bin Muhammad Murtada al-Zabidi khatib Misr wal Yaman an Sayyid Umar bin Ahmad bin Aqil al-Saggaf khatib Makkah an al-Muhaddith al-Kabir Abdullah bin Salim al-Basri khatib Makkah an al-Imam Muhammad bin Alauddin al-Babili
خطيب مصر عن الإمام أحمد بن محمد الشلبي خطيب مصر عن يوسف بن عبد الله الأرميوني خطيب مصر عن عبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطي خطيب مصر عن أبي الطيب أحمد بن محمد الحجازي خطيب الشبرا عن إسماعيل بن إبراهيم الحنفي خطيب مصر عن الحسن بن محمد بن أحمد الأربلي خطيب الموصل عن أبي حفص عمر بن يوسف الكرماني خطيب الرصافة ببغداد عن أبي بكر الصفار خطيب فسطاط عن عبد الخالق بن زاهر الشحامي خطيب دمشق عن أبي النصر محمد بن أحمد حميمة الرامشي خطيب حمص عن محمد بن الحسن بن علي بن جماعة المقدسي خطيب بيت المقدس عن محمد بن جعفر المنبجي خطيب حماه عن محمد بن بشر التفليسي خطيب أنطاكيا عن الحسن بن عرفة العبدي خطيب البصرة عن عبد الله بن بكر السهمي خطيب الأهواز عن إياس بن أبي إياس خطيب الكوفة عن علي بن زيد بن جدعان خطيب البصرة عن سعيد بن المسيب خطيب الشام عن سلمان الفارسي خطيب القادسية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعا فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء فقالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم قال يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مضغة لبن أو تمرة أو شربة ماء وهو شهر أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه وبوب عليه باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر. Al-Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis ini. Kami meriwayatkannya melalui jalur tersebut ya dari kakek kami Al-Allamah Al-Habib Salim bin Ahmad Jindan. Setiap riwayatnya itu adalah khatib di masanya dan di negerinya sampai kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau menyebutkan bahwasanya khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami pada akhir bulan Sya'ban. Di dalam khutbahnya beliau bersabda, wahai manusia sekalian, sesungguhnya telah menaungi kepada kalian suatu bulan agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah telah tetapkan puasa pada siang harinya sebagai kewajiban dan sholat pada malam harinya sebagai ibadah yang sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka seolah-olah dia melakukan amalan yang wajib di bulan-bulan lain. Dan barang siapa yang melakukan amalan wajib pada bulan ini, dia akan dibalas dengan pahala seolah-olah dia telah melakukan 70 amalan wajib pada bulan-bulan lain. Ini adalah bulan kesabaran dan imbalan atas kesabaran adalah surga. Ini adalah bulan simpati dan kepedulian terhadap sesama. Pada bulan ini rezeki orang-orang beriman ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan balasan ampunan atas dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka. Selain itu juga dia memperoleh ganjaran yang sama dengan sebagaimana ganjaran yang dikaruniakan atas orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan demikian, beliau terdiam sejenak saat menyampaikan khutbahnya, dan tatkala itu salah seorang sahabat berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak semua di antara kami memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang sedang berbuka untuk berbuka." Maka Nabi mengatakan kepada sahabat itu, Allah akan mengurniakan pahala dan ganjaran ini kepada seseorang yang memberi buka puasa, walau hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air atau seisap susu. Nah, ini adalah bulan yang 10 hari pertamanya adalah rahmah, 10 hari pertengahannya adalah ampunan, 10 hari penghabisannya adalah pembebasan dari api neraka. Barang siapa yang meringankan beban hamba sahaya pada bulan ini, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihih in sahal khabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari khutbah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut
kita bisa memetik banyak hal. Dari khutbah itu, Nabi mengatur program bulan Ramadan yang bisa kita atur, kita lakukan sebagai program amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau kita mengkaji hadis ini, kita akan dapati banyak hal disampaikan oleh Rasulullah, poin-poin penting sebagai persiapan kita dan sebagai program yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, selain daripada puasa, ya, dan selain daripada tarawih dan ibadah. Nah, ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah pentingnya mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Nabi ketika khutbah, beliau berkhutbah di akhir bulan suci, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Untuk apa? Agar kita mempersiapkan diri. Diberikan peringatan oleh Rasulullah bahwasanya bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang terdapat malam Lailatul Qadar, dilipat gandakan amal ibadah dan lain sebagainya. Tujuannya diingatkan ini agar apa? Agar kita nata'ahab, agar kita punya uhbah, persiapan, ya, mengatur strategi apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita persiapkan diri kita dari sebelumnya. Sebab ya, orang-orang sebelum kita itu dahulu demikian. Mereka mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir radhiyallahu taala anhu wa arda. Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau itu kalau di bulan Sya'ban semacam ini, beliau mengumpulkan keluarganya. Beliau kumpulkan keluarganya. Beliau ingatkan kepada mereka tentang pentingnya mempersiapkan diri di bulan menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan mereka tentang apa namanya? Tentang apa-apa saja yang akan mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Naam. Ini perkara yang sangat penting. Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, beliau duduk dengan keluarganya, anak-anaknya dikumpulkan menjelang bulan suci Ramadan. Beliau katakan kepada mereka, wahai anak-anakku, sebentar lagi bulan Ramadan akan masuk. Apa rencana yang akan kalian lakukan di bulan Ramadan? Apa yang akan kalian lakukan? Ibadah apa yang akan kalian rencanakan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan? Setiap dari mereka ditanya satu persatu secara mendetail. Anak yang pertama mengatakan, Abah, masuk bulan Ramadan insya Allah saya akan melakukan ini dan itu. Rencana saya ingin melakukan ibadah ini dan itu, macam-macam. Beliau sebutkan banyak ibadah yang luar biasa hebatnya. Selesai itu, anak yang kedua ditanya, apa yang akan kamu lakukan? Maka dia menjawab, saya ingin melakukan ini dan itu, macam-macam. Rencana yang akan dia lakukan dari ibadah di bulan suci Ramadan. Anak yang ketiga, yang keempat, dan begitu seterusnya. Istri-istrinya ditanya, keluarganya ditanya, semuanya tentang persiapan mereka menyambut rencana yang akan mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, semua dari mereka intinya adalah masuk bulan suci Ramadan, amal ibadah mereka bertambah. Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amal ibadah lebih banyak daripada Ramadan sebelumnya. Setelah mereka semua ditanya dan menjawab, mereka semuanya kembali bertanya kepada abah mereka, yaitu Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir. Mereka bilang, ya Abah, engkau sudah bertanya kepada kami. Sedangkan engkau, apa persiapanmu menyambut bulan suci Ramadan? Apa yang akan kamu lakukan? Kita juga penasaran. Abdullah bin Husain bin Tahir, orang hebat. Kita pengen tahu amal ibadahnya apa, rencananya di bulan Ramadan apa. Maka sang ayah mengatakan, wahai anak-anak, bulan Ramadan tahun ini dan tahun yang sebelumnya, untuk abah, amal ibadah abah sama, nggak ada yang bertambah. Anak-anak heran semuanya. Abah bagaimana sih nyuruh kita untuk lebih giat di dalam beramal, beribadah, tapi abah cuma bisa nyuruh, sedangkan abah nggak melakukannya. Abah cuma memerintahkan kita, tapi amal ibadah abah nggak bertambah sama sekali. Ramadan tahun ini sama tahun sebelumnya sama. Maka sang ayah menjawab, wahai anak-anak, kalian tahu kan, seluruh waktu abah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, bukan abah nggak mau. Abah mau seperti kalian. Masuk bulan suci Ramadan,
amal ibadah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amal ibadah lebih banyak lagi. Abah mau seperti kalian. Cuman masalahnya seluruh waktu Abah ini udah penuh, nggak ada satu detik berlalu melainkan di dalam ketaatan. Sehingga Abah mau bikin ibadah yang baru lebih banyak dari tahun sebelumnya, nggak tahu mau ditaruh di mana. Karena waktunya udah full di dalam ibadah. Mau bikin ibadah baru tuh, mau taruh di mana dia bingung. Karena semua waktunya di dalam ketaatan. Nggak ada lagi waktu kosong untuk dia bikin ibadah baru. Bukan nggak mau, pengen seperti kalian, tapi nggak mampu. Bagaimana caranya mau naruh amal ibadah di mana? Sampai beliau bilang kepada anak-anaknya, kalau ada di antara kalian yang mampu menjual waktunya kepada Abah, Abah mau beli berapapun harganya. Cuman nggak bisa. Tiap orang hanya dikasih oleh Allah Ta'ala masing-masing 24 jam, nggak lebih, nggak kurang. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau memanfaatkan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa hakadha. Nah, dari hadis ini nah, kita dianjurkan selain mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan, kita juga dianjurkan untuk mengumpulkan keluarga kita. Mengingatkan mereka betapa penting kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Sebab Nabi kan kumpulin para sahabatnya, menghimbau mereka untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Kita nggak bisa ngumpulin banyak orang, minimal lingkup kita yang kecil. Keluarga kita, anak kita, istri kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, murid-murid kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, lingkup kecil kita bisa himbau mereka untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga orang-orang sebelum kita itu yang menarik dari mereka bekerja, mereka pengusaha, mereka bisnismen yang handal, terkenal. Tapi yang menarik yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bakal kita, para salaf kita terdahulu tuh di Hadramaut, mereka bisnis, orang kaya raya. Ya, kadang saking majunya bisnis mereka itu, ya, mereka menguasai pasar. Ngambil barang dagangan dari India, diperdagangkan di Hadramaut. Artinya bandar besar ini. Itu bisnis mereka lakukan ya sepanjang tahun 11 bulan. Nah, bukannya 12 bulan, iya 11 bulan. 11 bulan mereka fokus di dalam berniaga. Bulan ke-12 yaitu bulan Ramadan, itu mereka cuti. Bulan Ramadan mereka cuti, full cuti. 1 bulan penuh untuk apa? Ini Ramadan bukan untuk bisnis, bukan untuk apapun, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan udah untuk berniaga, untuk cari dunia, untuk ngumpulin harta dan udah berhasil. Begitu. Nah, 1 bulan Ramadan ini fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Begini kebiasaan mereka dulu. Nah, terus juga dari hadis ini, dari khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita bisa memetik satu hal yang penting. Dalam khutbahnya itu kan Nabi menghimbau agar kita beramal saleh, menghimbau kita untuk berbagi buka puasa dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini semua sebagai persiapan dan program-program yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Rencana-rencana yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan. Artinya apa?
Dari hadis ini kita mengetahui hal penting, bahwasanya persiapan menyambut bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar mempersiapkan bahan makan, ya, makanan dan minuman untuk berbuka, untuk lain sebagainya, belanjaan, ya, nggak ada salahnya kita mempersiapkan, tapi juga jangan kita luput mempersiapkan diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ingin sampaikan bahwasanya kita kalau mau mempersiapkan diri, urusan yang bersifat zahir itu, perut kita, pakaian kita, untuk Ramadan, siapkan dari sekarang, dari bulan Sya'ban. Contoh apa? Mau belanja lebaran, belanja dari sekarang. Supaya apa namanya? Supaya nanti 10 terakhir jangan kita repot sama mall, sama pasar. 10 terakhir itu adalah saat kita makin giat di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan 10 terakhir pasar makin ramai. Tidak, kita mau belanja lebaran dari sekarang. Bakal anak bini kita, keluarga kita, istri kita, ya, anak-anak kita mau belanja lebaran, ini dari sekarang. Dari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Mau belanja bahan makanan, dari sekarang. Mau beli minyak, mau beli beras, mau beli bahan makanan, ya, nugget lah atau lain sebagainya yang bisa masuk freezer, siapin dari sekarang. Sehingga nanti bulan suci Ramadan hanya hal-hal yang sepele aja yang kita belanjain. Bukan hal yang besar, sehingga kita Ramadan itu fokus dengan ibadah, bukan hal yang demikian. Jelas? Belanja dari sekarang, nggak ada masalah. Sebagaimana juga, selain kita siapkan itu, kita siapkan juga persiapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga satu hal yang penting. Biasanya kan di bulan suci Ramadan kita semuanya pada menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah atau kadang zakat mal juga, ya, atau lain sebagainya. Sedekah, infak sedekah. Dari sekarang sebelum masuknya bulan Ramadan, siapin tuh barang. Sebab kan hitung-hitungan ini makan waktu, makan pikiran, ya kan? Hitung-hitungan itu. Pergi kemana namanya? Ke bank untuk narik duit, juga ngantrinya panjang. Ya, siapin hitung-hitungannya, uangnya dari sekarang. Mau tuker duit baru dari sekarang. Ntar kalau udah umur Ramadan, menjelang lebaran, langka, dan ngantrinya panjang. Ya kan? Mau siapin semua itu dari sekarang. Segala hitung-hitungan, THR-nya orang, ya, dari sekarang. Nah, ini yang perlu, saya rasa perlu kita perhatikan. Nah, lain dari itu, kita juga siapkan segala persiapan yang lain. Kita apa yang mau kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apa niat kita? Rencana kita? Mau berapa kali hatam Quran? Sholat malam kita bagaimana? Ya, ibadahnya kita bagaimana? Targetnya kita apa? Nah, kita kalau udah bikin target, kita juga harus memikirkan langkah untuk mencapai target. Iya kan? Langkah untuk mencapai target bagaimana? Terus juga kita mesti atur waktunya kita di bulan Ramadan. Kapan kita kerja, kapan kita sibuk di kantor dan di pasar, kapan kita dengan keluarga, kapan kita beribadah sehingga kita bisa mencapai targetnya kita. Kapan kita tidur, sampai segitunya. Jadi rapi waktunya kita. Nah, terus lain daripada itu, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita dalam khutbahnya, bulan Ramadan tuh bulan berkah, bulan agung, nggak sama bulan-bulan lainnya. Ketika Allah jadikan Ramadan beda sama bulan yang lain, maka kita pun harus menjadikannya beda dengan bulan yang lain. Kita pun memperlakukannya juga beda.
Mengkondisikannya pun beda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain kita bebas, tapi bulan Ramadan ini khusus untuk Allah Ta'ala. Khusus untuk Allah. Itu yang kita mau. Itu tujuannya kita diingatkan, ini bulan agung, bulan berkah, supaya kita memperlakukannya secara istimewa. Nah, terus juga dari khutbah Nabi, Nabi mengingatkan kepada kita bahwasanya di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih mulia daripada seribu bulan. Ini menarik. Bulan Ramadan lebih mulia daripada seribu bulan. Allah. Nabi ingetin itu. Artinya apa? Kalau Nabi mengingatkan kita bahwasanya ada di bulan Ramadan suatu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, layak untuk kita cari. Betul kan? Layak untuk kita buru, untuk kita kejar, untuk kita cari tahu. Gak sembarangan. Nah, malam Lailatul Qadar tuh kapan? Penasaran kan kita? Sebenarnya sederhana kok. Malam Lailatul Qadar tuh ya sebenarnya itu diriwayatkan suatu riwayat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana fi Sahih Bukhari bahwasanya dulu tuh ketika Lailatul Qadar itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat itu mencari tahu kapan malam Lailatul Qadar. Hingga Nabi itu mengatakan kepada para sahabatnya, berjanji, esok hari aku akan beritahukan kepada kalian kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Wah. Nabi pengen memberitahukan itu kepada kita. Nabi berjanji esok hari. Kebetulan sebelum datang waktu yang dijanjikan oleh Rasulullah, ada dua orang sahabat satu sama lain bertikai. Bertikai mulut. Cekcok mulut, terus mereka bai'an. Habis gitu. Tapi cekcok mulut itu terjadi. Kemudian setelah itu mereka berkumpul di waktu yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar. Dan Nabi bilang kepada mereka, sebenarnya saya sekarang keluar ingin menyampaikan kepada kalian kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Lakin talaha fulan wa fulan, Nabi bilang. Fulan dan si fulan dia bertikai, cekcok mulut barusan. Ribut. Ya. Bertikai. Cekcok mulut. Habis itu bai'an mereka. Nabi bilang, tapi fulan sama fulan bertikai, maka perkara ini diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang tadinya kita mau dikasih tahu, jadi disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Nabi bilang, wala'alla fi dzalika khair. Siapa tahu di balik itu ada hikmahnya. Tapi lihat di sini. Bahwasanya pertikaian mulut aja yang kita anggap sederhana, padahal setelah itu dia orang berdua pada bai'an. Lihat dampaknya apa? Dampaknya besar. Yang tadinya kita semua bisa tahu kapan Lailatul Qadar jadi dirahasiakan. Nah, gimana kiranya dengan keadaan sekarang? Ketika umat Nabi Muhammad satu sama lain saling bertikai, saling mendengki, saling membenci, saling fitnah, saling provokasi. Umat Nabi Muhammad satu sama lain saling memutuskan tali silaturahmi antara keluarga, sebagaimana perbuatan ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Lihat. Makanya itu semua adalah dampaknya apa? Kehancuran, keterpurukan, kebinasaan yang menimpa kita saat ini. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukain hati kita. Syuf. Nabi bilang, saat itu kalian cari tahu
Taraggabuha fil ashril awakhir. Di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dan perhatikan malam-malam ganjilnya, kata Nabi SAW. Tuh lihat. Perhatikan di malam-malam ganjilnya. Siapa tahu di saat-saat itu adalah malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya, ulama bilang, orang yang menghidupkan malam Ramadan. Pertama, malam Lailatul Qadar terjadinya di bulan Ramadan dan terjadinya itu di malam hari. Artinya nggak keluar dari 30 hari ini. 30 malam Ramadan ini. Artinya apa? Tiap orang yang mewarnai malam-malam Ramadannya dengan taraweh, dengan sholat isya berjamaah, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak, dia akan mendapati malam Lailatul Qadar. Kalau dia 30 malam full, dia akan dapati. Pasti. Dia sadar atau tidak, tahu atau tidak. Sebab malam Lailatul Qadar nggak keluar dari bulan Ramadan dan di malam hari. Sedangkan dia telah mewarnainya seluruh malam full di dalam ketaatan kepada Allah. Pastinya dia dapat. Terus juga Nabi ditanya tentang orang yang dijabat oleh malaikat Jibril tangannya di malam Lailatul Qadar. Nabi bilang, ada tandanya. Tandanya apa? Ragga qalbu wa kathura dam'u. Hatinya menjadi lembut, air matanya terus berlinang untuk Allah Ta'ala. Itu tanda orang yang dapetin malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termaksud orang yang semacam itu. Nah, Allah. Kemudian dari khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan bahwasanya ja'alallahu siyamahu faridah, faradallahu siyama nahari, wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan. Nabi bilang Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan di siang hari itu sebagai kewajiban, dan menjadikan sholat malam harinya sebagai ibadah yang sunnah. Dari hadis ini, dari ucapan ini, tersirat bahwa kita diperintahkan untuk mempelajari cara puasa yang benar. Kita puasa nggak cuma sekedar puasa begitu aja ikut-ikutan, tapi kita wajib belajar caranya. Dari sekarang nih bulan Sya'ban, ayo belajar cara puasa yang benar. Tanya sama ulama, tanya sama ustadz. Datang ke rumahnya ustadz, tanya rukun-rukun puasa apa, fardu-fardunya, apa aja sunnah-sunnahnya, apa aja adab-adabnya. Terus juga tanya apa aja yang membatalkan puasa, ya kan? Apa aja yang dimakruhkan untuk dilakukan selama puasa. Terus urusan terkait dengan orang perempuan ketika menyusui atau ketika hamil. Itu harus diperhatikan, dipelajarin dari sekarang. Yang punya hutang puasa harus dia bayar. Ini sebab sebagai kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dari sekarang sebelum datang bulan suci Ramadan. Yang laki, yang perempuan, yang punya hutang bayar dari sekarang Ramadan. Nah, sebagaimana juga kita diajak memprogram amal-amal ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sebab kan amal sunnahnya itu di malam hari, bangun malamnya, sholat malamnya itu dijadikan sebagai tatawu, pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Kita diajak sholat malam kan di dalam hadis ini, ya. Bagaimana kualitasnya? Kita harus program itu. Cara khusyuknya bagaimana? Cari tahu. Enggak cuma kita nungging yoga begitu, enggak. Tapi kita pahamin betul bagaimana cara kita menikmati sholat, kekhusyuannya. Ya, enggak cuma sekedar kuantitasnya, jumlahnya, tapi kualitasnya. Itu yang harus kita perhatikan. Pelajari dari sekarang, cari tahu dari sekarang tentang cara-cara tersebut. Nah,
Baik. Kemudian kita juga harus mengatur siasat di dalam melakukan ibadah. Siasat bagaimana itu? Strategi. Kan Nabi bilang, yang fardu ditulis pahala 70 kali fardu. Keren kan? Yang sunnah ditulis pahala seperti pahala yang fardu. Allah. Amal ibadah sunnah kita lakukan di bulan Ramadan seakan-akan pahalanya pahala fardu. Amal ibadah yang fardu ditulis oleh Allah 70 kali fardu. Ini kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu kan ibadah fardu, iya kan? Ditulis oleh Allah seakan-akan 70 kali duhur, 70 kali asar, 70 kali maghrib, 70 kali isya, 70 kali subuh. Kita sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, itu kan sunnah. Ditulis pahalanya oleh Allah seperti ibadah yang fardu. Masya Allah. Sholat tarawihnya kita tuh 20 rakaat, itu kan sunnah. Ditulis oleh Allah seakan-akan pahala fardu. Kita witir 3 rakaat sunnah, ditulis oleh Allah pahalanya seakan-akan kita witirnya fardu pahalanya. Kita baca Quran sunnah, ya kan? Ditulis pahalanya oleh Allah Ta'ala seakan-akan fardu. Itu kalau kita biasa seperti itu. Tapi ada orang-orang cerdas. Tahu apa? Itu amal ibadah sunnah yang ditulis pahalanya oleh Allah sebagai pahala fardu, dia bikin nama dia strategikan, dia program menjadi fardu. Bagaimana? Dia sekarang duduk pengen baca Quran setengah jam, 1 juz. Dia nazar dalam hatinya, ya Rabb, saya nazar sekarang baca 1 juz dari Al-Quran. Tadinya sunnah berubah jadi ibadah fardu. Jadi 70 kali fardu baca Quran. Tuh lihat. Itu kan cerdas kayak begitu. Dia sekarang mau sholat qobliyah isya atau ba'diyah isya misalnya di bulan Ramadan. Saya kalau sholat ba'diyah isya ya ditulis pahala sunnah. Ibadah sunnah ba'diyah isya. Ditulisnya di bulan Ramadan sebagai pahala fardu. Tapi ketika saya mau takbir, saya bilang dalam hati saya, ya Rabb, saya nazar untuk sholat 2 rakaat, nazar 2 rakaat ba'diyah isya. Nazar. Itu yang tadinya sunnah jadi fardu apa enggak? Fardu mesti kita lakukan. Maka kita niat, usolli ba'diyatul isya fardhan lillahi ta'ala. Tuh lihat. Ba'diyah isyanya yang tadinya sunnah dan pahalanya diganjar oleh Allah sebagai pahala fardu, ini sekarang udah berubah. Ba'diyah isyanya menjadi fardu untuk dia lakukan dan digandakan oleh Allah Ta'ala menjadi 70 kali fardu daripada ba'diyah isya. Tuh lihat, orang cerdas kayak begitu. Ini kan perlu strategi dari kita. Nah, kita ini berbisnis sama Allah. Mesti pintar-pintar. Dan Allah pengen kita kayak begini. Allah. Nah, demikian halnya setiap kali kita melakukan 2 rakaat tarawih. Kita niatkan, kita ucapkan nazar, terus ketika niat sholatnya kita jadikan sebagai fardu yang kita nazarkan. Dicatat pahala oleh Allah Ta'ala tarawih yang kita lakukan sebagai tarawih yang fardu 70 kali lipat. Terus juga Nabi ngasih kita program di bulan Ramadan. Apa itu? Kita menggembleng diri kita jadi orang sabar. Nabi kan dalam khutbahnya bilang, wa huwa syahrus sabar wa sabar thawabuhul jannah. Dia adalah bulan kesabaran. Dan kesabaran ganjarannya dari Allah adalah surga. Artinya apa? Tersirat di sini Nabi pengen kita jadi orang sabar. Bagaimana caranya lo didik diri lo jadi orang sabar? Ini bulan Ramadan kesempatan untuk itu. Nah, kita harus pikirkan, ini program dari Nabi, gue pengen jadi orang sabar, bagaimana caranya? Fadilah kesabaran dalam ayat, dalam hadis begitu banyak. Wasabru jamil. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala kesabaran banyak dari Allah Ta'ala anjurannya di dalam Al-Quran. Ya, tapi tahu gak apa itu kesabaran? As-sabar itu, kesabaran itu, definisinya apa tahu? Adalah bersikap apik, bijak, elegan. Ketika dan ridho kepada Allah
tatkala memikul perkara yang berat yang dipikulkan oleh Allah kepadanya. Itu kesabaran, itu dia. Sikap. Sikap apa? Apik. Tahu apik? Cakep, bagus, elegan, bijak. Tatkala dia dipikulkan kepadanya perkara yang beban berat bagi dirinya. Itu sabar, itu dia. Dan itu secara fisik yang nampak, sikapnya seperti itu. Dan hatinya pasrah, ridho kepada Allah. Itu sabar. Jelas? Ini definisi sabar, itu dia. Dan bulan Ramadan Nabi bilang bulan kesabaran. Kita jadikan diri kita kayak begitu. Kita dikasih beban berat, tahu apa yang nggak makan? Oh, elegan, jangan uring-uringan. Gue lapar, bini masak apa? Nggak begitu. Elegan, cakep, keren. Ya. Terus giliran nggak ada duit, sabar, tenang, ridho sama Allah. Allah atur yang terbaik. Kita didik, biasakan diri kita semacam itu. Maka kita akan terbiasa menjadi orang yang sabar. Man tasabbara sabbara Allah. Nah. Terus juga Nabi bilang wa huwa syahrul muwasah. Bulan Ramadan itu bulan kepedulian. Alhamdulillah. Nabi bilang bulan kepedulian. Artinya apa? Kita diminta untuk peduli kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah. Karena itu ada baiknya dari sebelum Ramadan kita data. Kita mendata orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta uluran tangan kita. Kita data. Dimulai dari lingkup terdekat kita. Dari keluarga, tetangga. Kemudian kepada lingkup yang lebih luas. Data dari sekarang, saya punya keluarga yang susah yang bagaimana? Tetangga saya yang susah bagaimana? Siapa aja? Didata. Dan itu disesuaikan dengan kemampuan kita di dalam memberi. Iya kan? Cuman ini perlu kita lakukan, pendataan itu. Sekalipun kita nggak mampu, yang penting datanya ada, sampai tahu Allah kasih kemampuan bakal kita untuk berbagi. Jelas? Sebab Nabi bilang, Ramadan adalah syahrul muwasah, bulan kepedulian, bulan untuk berbagi. Jadi itu jadikan program Ramadannya kita. Allah. Terus juga bulan Ramadan kita diminta untuk bagi-bagi duit. Bagi-bagi rezeki. Kok gitu? Iya. Kita diminta untuk itu. Lu jangan pelit. Bagi-bagi rezeki. Kenapa demikian? Sebab Nabi bilang dalam khutbahnya, bulan Ramadan adalah bulan rezekinya orang mukmin ditambahkan oleh Allah. Ada orang yang menerima, ada orang yang memberi. Bulan Ramadan rezeki semua orang beriman ditambahkan. Ada yang ditambahkan dengan cara menerima, ada orang yang ditambahkan dengan cara memberi. Dia nggak bakal memberi kecuali kalau rezekinya bertambah. Ente mau pilih yang mana? Wa yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Paham kan? Allah. Lihat tuh, keren kan programnya Nabi? Bagi-bagi. Dan benar loh. Ramadan tuh rezeki bertambah. Ente lihat, THR adanya kapan? Kalau bukan Ramadan. THR bulan Ramadan. Semua kebagian rezeki. Yang bos dan yang bukan bos dapat THR semuanya. Bocah yang nggak kerja dapat THR. Subhanallah. Terus Allahu alam, ini yang saya pribadi rasakan dan saya rasa mayoritas orang juga merasakan. Bini kita masak bakal buka satu jenis masakan. Tapi waktu buka, kita makan lebih dari satu jenis masakan. Benar gak? Bini kita masak satu jenis, karena keterbatasan kita. Tapi begitu datang waktu buka puasa, lihat di meja makan banyak banget. Benar gak? Selalu kita dapat. Dari mana nih? Entar yang dari tetangga, entar dari orang kasih, entar bawa dari masjid.
entar nggak tahu dari siapa. Dan bukan cuma kita, semua orang kayak begitu merasakan. Subhanallah. Dan rezeki kan nggak cuma duit doang, ini termaksud makanan. Dan semua merasa bahagia. Allah, Allah. Naam. Allah, Allah. Terus di antara program bulan suci Ramadan, tahu apa? Berbagi buka puasa. Di antara program bulan suci Ramadan adalah berbagi buka puasa. Ini juga program penting. Nabi bilang kan, orang yang berbagi, yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, dosanya diampunin, dibebasin dari api neraka, terus dia dapat pahala orang yang puasa itu. Tanpa ngurangin sedikit pun dari pahalanya itu orang. Enak kan? Puasa kita banyak kurang. Anda tahu diri, kita masing-masing tahu diri. Kita puasa, kita kadang gibahin orang. Kita puasa, kadang kita bikin maksiat. Puasa kita banyak kurang. Tapi, kalau kita bagi buka puasa bakal orang, ya kita dapat pahala, dosa kita diampunin, terus selain daripada itu, kita dibebasin dari api neraka, kita dapat pahala puasa orang itu. Tanpa ngurangin pahalanya orang itu. Itu kalau satu orang kita kasih, 2 orang kita dapat pahala 2. 3 orang kita dapat pahala 3, 4 orang kita dapat 4, dan begitu seterusnya. Ya, dijalanin kan nih? Jalanin, nanti jalanin itu kasih buka puasa bakal orang kita dapat pahala tuh. Yang untung aneh. Habib untung, iya. Anda sekarang ngajak ente, ngasih tau ente begini nih, Anda dapat pahala yang sama. Ente bikin Anda kebagian. Terus, ya, ngundang orang buka puasa, kayak di Al-Fakhriyah nih malam 16, ya, alhamdulillah. Itu untuk program ini atur untuk bagi buka puasa. Beb nggak punya duit, nggak harus ngenyangin orang, nggak harus makanan yang enak, enggak. Mau ngasih makan enak boleh, tapi nggak harus kalau nggak mampu. Sahabat kan nanya sama Nabi, Rasulullah nggak semua dia antara kita punya kemampuan untuk itu? Enggak, kata Nabi, nggak usah muluk-muluk. Ini pahala bisa didapat, ya, sekalipun dengan seteguk air, sebiji kurma, atau bahkan sehisap susu. Nabi bilang begitu. Artinya apa? Artinya ini pahala bisa kita dapatkan cukup dengan sesuatu yang dicicipi untuk berbuka dan membatalkan puasa saat terbenam matahari. Itu aja. Itu pahala bisa kita raih. Ana kasih contoh nih. Ana kasih contoh. Ya. Ente pergi ke kemana? Beli apa namanya, korma. 1 dus korma itu berapa ya Mahfud harganya? 400.000 lebih kurang ya. 1 dus korma 400.000 yang ukuran 10 kilo. Lebih kurang segitu. Terus ente bungkusin 7 butir. Itu 10 kilo tuh bisa jadi berapa ratus bungkus tuh plastik. Mungkin 300-400 bungkus, bisa sampai 500 bungkus. Ente beli air mineral, gelasan begini. 1 dus berapa paling? 15.000. Ya, beli 10 dus. Ya, 150.000. 150.000 dapat 400 gelas. Itu 1 kantong isinya korma 7 sama apa namanya? Air mineral. Sebelum maghrib ente ke pinggir jalan, tuh motor, mobil, angkot yang pada pulang silih berganti itu ente bagi satu-satu.
Ya, mau 20 bungkus, 30 bungkus, mau sekaligus tuh, ya, satu kali, satu dus tuh, ente habisin, ente bisa. Ya, ente bikin begitu, ente nggak bisa lakukan sendiri, ente minta tolong sama orang. Orang yang ente mintain tolong dapat pahala, ente juga dapat pahala. Ini program sederhana, ya, 500.000 ente keluar duit, tapi ente dapat pahala 500 orang yang puasa, Masya Allah. 1.000 perak hitungannya, ente dapat pahala besar itu, dosa diampunin, dibebasin dari api neraka, dapat pahala orang yang puasa, Masya Allah. Orang lebaran pahala 30 hari puasa, dia dapat berapa hari itu? 500 puasa, Masya Allah. Ini kan perlu kita siapin programnya dari sekarang. Setuju gak kira-kira? Oh, aneh untung deh, benar aneh untung. Aneh ngajak begini, aneh dapat pahala gede banget. Ibaratnya udah tuntas, hati gak puasa, udah dapat. Cuman kita wajib puasa. Pahala besar dari Allah Ta'ala. Nah. Terus juga, lain dari itu, ini bulan Ramadan adalah bulan untuk menebar kasih sayang. Bikin orang senang, bikin orang bahagia, bikin orang saling cinta, saling sayang. Sebab Nabi bilang awaluhu rahmah. Terus juga bulan Ramadan nih kita jadikan sebagai bulan kita taubat dari dosa-dosa kita. Momen untuk introspeksi diri, memperbaiki diri. Gue bikin dosaan nih, gue bikin maksiat nih, sekarang gue taubat. Gue memperbaikin diri, gue gak mau bikin lagi tuh maksiat. Kalau kita lakukan gitu, dosa kita diampunin dan kita dibebasin dari api neraka. Ya, kita jadi orang yang bertakwa, yang layak untuk mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Nah, terus juga dari khutbahnya tuh Nabi ngasih kita program. Apa program? Kalau kita punya pegawai, ada kita punya toko, ada pegawai yang kerja sama kita, atau karyawan di pasar lah, di toko lah, atau di kantor lah, kita bos, atau bahkan pembantu rumah tangga di rumah. Ya, Nabi bilang siapa-siapa yang meringankan beban pekerjaan kepada budaknya. Zaman dulu budak, kalau zaman sekarang nih pegawai atau pembantu. Maka Allah ampunin dosanya dan Allah bebasin dia dari api neraka. Artinya apa? Nabi bikin program, bulan Ramadan kasih ringan bakal orang-orang. Kalau bisa kita cutikan mereka, libur, tapi dapat gaji. Ya, kalau bisa bikin begitu, kalau nggak bisa minimal ringankan pekerjaannya dan kasih gaji yang lebih. Itu program dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini beberapa program yang bisa kita petik dari hadis dari khutbahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tambahin 2 program lagi. Tahu apa? Saya selalu ingatkan bulan Ramadan kesempatan bakal kita berhenti ngerokok. Yang pada ngerokok, bulan Ramadan kesempatan bakal berhenti merokok. Mau kapan lagi? Udah ada dukungan penuh dari Allah. 30 hari, 12 jam, kita nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok. Tanggung tambahin dikit, biasain diri. Beb mulut asam, ganti tuh asamnya pakai syahi atau teh atau apalah, permen. Kan lumayan. Duit bakal beli rokok tuh sebungkus 20.000 tuh. Kalau dikumpulin 20.000 kali 10 600.000 lumayan 1 bulan penuh. Ya, Anda doain deh yang pada berhenti ngerokok, insya Allah pada punya motor, punya mobil. Kan lumayan, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli rumah, bisa nyenengin bini, bisa jadi modal bakal nikah. Lebaran nikah deh tuh. Enak. Beb mau nikah cuman nggak ada duit. Ente sekarang berhenti ngerokok, insya Allah habis lebaran ente nikah. Kan juga seneng, bini juga nyium bau mulut, wah baunya enak, bukan bau rokok. Iya, ini program berhenti ngerokok. Sama yang kedua dari saya tambahan, matiin televisi, matiin media sosial. Ramadan bakal Al-Quran, bakal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bakal begitu-gituan. Ini
sedikit dari saya persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk kita sekalian. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah muliakan kita di bulan suci yang agung ini. Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin wa ya judal ajudin wa rahimal masakin wa ya dal quwwatil matin wa rahimal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin. Hai Encik. Fut. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به. ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تهمت وتوجر. ألا يلا بنظرة رحيمة تداوي كل ما به. وكن راضي بما قدر المولى والدبر ولا تسخط قدر الله رب العرش الأكبر. ألا يلا بنظرة تداوي كل ما به من أمراض. وكن صابر وشاكر تكن فايز وظافر ومن أهل السرائر. رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يلا بنظرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة. هديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تفكر في فناها وفي كثرة هناها وفي قلة غناها. فتوبى ثم توبى لمن منها تهذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة ألا يا عين جودي بدم منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض. معنا في المرابي وأصبح سافر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مكتر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة كل ما به من أمراض ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله. ألا بشر جادت سهائب رحمة البر فإياهم بروح الرضا ربي وبشر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة أو كل ما به من أمراض ما بها سادتنا وشيوخ
شيوخ العارفون وأهلون وأحباب قلبي نازلون ألا يا الله بنظره تداوي كل ما به من أمر ما ومن هم في سرائر فؤادي قاتنون بساها تربها من ذكي المسك أعطار ألا يا الله بنظره عين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يا بخت من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة. شان ظهر باطنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. قبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah ini malam penutupan udah. Ya selanjutnya udah kita ketemu lagi insyaallah nanti habis lebaran untuk pengajian malam Rabu. Wallahu a'lam bishawab. Ayat adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah